kita berjumpa lagi ya. Ini ulangan dari PONN bareng Alkitab. Kita tadi diulang karena ada masalah teknis gitu ya. Nah, kita akan kembali masuk untuk ke tema April. Kita ke topik yang kedua, yaitu pendamaian yang sempurna dari Kolose pasal pertama ayat 19-23. Nanti akan ada Kak Roma yang akan bersama dengan saya menjadi host untuk acara ini, dan juga Kak Michael dan Kak Kia yang akan menjadi guest malam hari ini bersama dengan kita menggali dari ayat fokus tersebut. Teman-teman silakan buka kita bisa ngerti apa sih yang sedang kita baca ini gitu ya, supaya kita nggak hanya belajar buta aja gitu, tapi kita belajar benar-benar dari teks firman Tuhan yang hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, teman-teman juga bisa sampaikan kepada teman-teman lain juga, kasih info gitu ya untuk ikutan acara ini, supaya kita juga sama-sama belajar, diberkatin, dan juga bisa menjadi berkat juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita juga di tema April ini kita mempelajari tentang kemenangan iman ya, yang sudah kita terima dari Yesus melalui Paskah. Jadi kita ada di tema pendamaian yang sempurna dari Paskah kemenangan iman, dan kita akan belajar hari ini dari Kolose 1 ayat 19 sampai 23. Mungkin kali lagi kita perkenalan ya, karena nanti ini yang akan dipakai sebagai arsip. Silakan Michael bisa perkenalan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Michael. Aku sekarang domisili di Bandung dan sekarang melayani di Gereja Kristen Baptis Jakarta yang pos di Bandung. Terima kasih. Thank you, Oke, Michael. thank you. Dari Kia? Hai Kak, perkenalkan nama saya Saskia Donia Seli, saya domisili di Batam. Kedengaran jelas Kak? Iya, Jelas, kedengeran. Ya, Aman. saya pelayanan di Gereja Kristen Muria Indonesia, Dapur 12 Batam. Oke, ya. Saya Roma, berdomisili di Palangkaraya, juga berpelayanan di Sabda. Kalau Kak Yudo? Saya Ido, domisilinya di Solo dan berpelayanan di Sabda juga ya, sama kayak Kak Roma. Tapi kita LDR ya. Nah, kita ada di Alkitab ya, pendalaman Ya. Alkitab untuk menggali pasal-pasal yang terkenal, yang top. Dan kita juga memakai metode SABDA, yaitu SIMA, analisa, belajar, doa, diskusi, dan juga aplikasi. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari lebih lengkap, linknya akan dikirim oleh admin untuk teman-teman bisa pakai dalam pribadi maupun dalam komunitas. Kita akan buka dalam doa, mungkin Kak Yudo bisa membuka dalam doa. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Bapak Surgawi, kami ucap syukur Tuhan karena Engkau sudah menolong kami anak-anak-Mu untuk berkumpul di ruang maya ini Tuhan. Kami mohon lewat jalur digital ini Tuhan menolong kami untuk belajar firman-Mu dan bersama-sama bertumbuh. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, Kak Michael, untuk Kak Kia, untuk Kak Roma, dan juga anakmu, dan juga teman-teman yang lain yang ikutan malam hari ini. Ya Tuhan berkati kami dalam konteks hidup kami masing-masing, dan juga Tuhan tolong supaya dalam kehidupan kami boleh juga rindu untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa topanglah acara ini dari awal hingga akhir, sehingga nama-Mu dimuliakan dan juga kami anak-anak-Mu boleh hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, nanti kita encourage untuk bisa komentar ya ketika kita menggali, nanti kita akan bacakan ya. Jadi hari ini kita akan menggali dari Kolose 1 ayat 19 sampai 23. Kalau kita ngomongin surat Kolose yang ditulis oleh Paulus, itu erat banget kaitannya dengan keutamaan Kristus gitu. Jadi hampir di setiap pasal itu mengarah kepada konsep ini gitu ya. Mungkin kalau kita lihat apa sih keutamaan Kristus itu kayak abstrak banget gitu ya. Jadi keutamaan Kristus ini adalah salah satu tema yang ada di Kolose, di mana ini dituliskan Paulus kepada Kolose untuk menjelaskan tentang keutamaan Kristus dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena memang saat itu ada pengajaran-pengajaran yang salah gitu ya. Ada yang mengatakan Kristus itu bukan yang paling tinggi, atau Kristus itu yang paling rendah dan lain sebagainya gitu. Pengajaran-pengajaran yang sesat. Makanya Paulus mengajarkan bahwa Kristus itu yang terutama dalam segala ciptaan, di mana dikatakan dia gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang juga segala sesuatu diciptakan oleh dia dan dalam dia gitu ya. Ayat-ayat ini sangat terkenal sekali. Jadi Kristus itu bukan bagian dari ciptaan karena dia sendiri adalah pencipta. Makanya dikatakan Kristus sebagai keutamaan Kristus. Bahkan juga keutamaan itu berbicara tentang penebusan. Makanya dikatakan di Kolose 1 juga, ia adalah kepala tubuh yang memimpin gereja. Jadi keutamaan Kristus itu benar-benar totalitas dalam keselamatan yang sudah dikerjakan.
dan juga dalam kepenuhan yang akan kita gali hari ini ya, dalam kepenuhan Allah itu seperti apa gitu. Terus Kristus juga cukup bagi orang percaya, dan beberapa pengajaran praktis. Kalau surat-suratnya Paulus itu biasanya di pasal-pasal terakhir itu aplikasi praktisnya itu banyak dijelaskan gitu ya, dan di pasal 3 itu banyak berbicara tentang implikasi dari kepenuhan atau keutamaan Kristus itu, yaitu bagaimana kita bisa mencari perkara-perkara yang di atas, hidup di dalam Allah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi keutamaan Kristus sangat erat atau sangat syarat di dalam surat Paulus kepada jemaat Kolose, di mana Kristus itu jadi pusat, bukan hanya sekedar tambahan atau dia bagian dari ciptaan, karena dia adalah pencipta itu sendiri. Nah, kita akan gali sedikit latar belakang Kolose pasal 1 sebelum kita akan baca bersama-sama ayatnya. Silakan Kak Yud. Iya, seperti kita tahu sama-sama, surat Kolose itu ditulis oleh Paulus ya, dan itu ditujukan kepada sebuah jemaat di kota Kolose di daerah Frigidia gitu, atau di Asia Kecil. Nah, letaknya itu deket banget dengan perbatasan gitu ya, atau dia itu suatu tempat yang penting gitu, seperti Laodikia dan Hierapolis, dan itu kemungkinan tidak didirikan langsung oleh Paulus jemaat itu ya, tapi oleh Epafras gitu. Kita lihat di Kolose 1 ayat 7. Jadi di situ tuh orang Kolose itu sedang menghadapi beberapa ajaran yang mengancam iman mereka begitu ya. Itu mereka berhadapan seperti dengan filsafat manusia, filsafat yang kosong begitu kan. Kemudian juga tradisi Yahudi tentang aturan makan, tentang hari raya, macam-macam gitu ya. Dan juga pastinya ada unsur mistik gitu, seperti kayak penyembahan malaikat gitu. Nah, di sini ajaran-ajaran ini cenderung untuk merendahkan atau mengerdilkan peran Kristus gitu, atau kayak tadi menganggap bahwa Yesus itu nggak cukup gitu. Nah, pasal 1 ini berfungsi sebagai fondasi dari seluruh pemaparan Paulus kepada jemaat di Kolose gitu. Di pasal 1 ini kita bisa melihat satu tonggak iman gitu ya, tonggak pengajaran yang diberikan Paulus, seperti kayak misalnya doa Paulus agar mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Allah gitu. Kemudian juga mereka juga harus mengenal Kristus sebagai yang terutama atas segala sesuatu, dan juga pastinya mereka harus diingatkan juga tentang pendamaian mereka kepada Allah melalui Kristus. Dan yang terakhir, Paulus mengingatkan bahwa Paulus tuh menyatakan rahasia Kristus kepada jemaat di Kolose ini. Jadi teman-teman, kita akan belajar dari Kolose 1 ayat 19 sampai 23 gitu ya, bersama Kak Michael dan juga Kak Kia. Nanti Kak Michael boleh baca ayat 19 sampai ayat yang 21, sisanya akan dibaca oleh Kak Kia. Silakan. Oke, teman-teman, kita baca juga di Alkitab kita masing-masing, dan aku yang akan bacakan buat kita dari ayat 19 sampai 21. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu jatuh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Lanjut, belum terdengar suara Kia. Silakan Kak Kia. Ayat yang ke-22 sampai 23. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Oke, kita akan gali dulu ya dengan langkah yang pertama, yaitu menyimak dari ayat-ayat yang ada. Silakan teman-teman juga nanti bisa menyimak dan bisa membagikan yang disimak di kolom komentar ya. Nanti kita akan bacakan. Silakan Kak Yud. Oke, saya akan kepada Kak Michael ya. Kak Michael dari ayat 19, di manakah seluruh kepenuhan Allah berdiam, Kak? Ya, kalau kita lihat pertanyaannya di mana seluruh kepenuhan Allah berdiam, itu sangat jelas dikatakan bahwa karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dia ini siapa? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kenapa? Karena di dalam Kristus itu segala sesuatu
itu ada di dalam Allah sendiri ada di dalam dia. Kalau kita lihat di Yohanes 14, itu kan Yesus sendiri bilang Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi segala sesuatu yang kebaikan Allah, Allah dan Kristus adalah satu sehingga segala kepenuhan itu berdiam di dalam Kristus sendiri. Ya, benar banget ya. Jadi kata kepenuhan ini sendiri adalah katanya pleroma gitu ya. Artinya presence, power, agency gitu ya. Jadi kekayaan Allah, hikmat Allah, segala sesuatu yang Allah miliki itu ada dalam Yesus Kristus. Jadi benar banget tadi Kak Michael gitu ya, merefer ke Yohanes tadi ya. Oke, silakan Kak Roma menggali ayat yang ke-20 Kak. Iya, ke Kia ya. Bagaimana nih Kia Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya kalau dilihat dari ayat 20 ini? Silakan. Ya, kalau kita lihat dari Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 dikatakan bahwa dan melalui dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesuatu ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Jadi dalam teks ini, Allah memperdamaikan segala sesuatu itu di kata pertama itu oleh dia dan dalam dia. Maksudnya adalah Kristus satu-satunya perantara, bukan malaikat, bahkan bukan usaha manusia itu sendiri, Kak. Tapi melalui Yesus Kristus, perdamaian itu dinyatakan. Selain itu, di ayat 20, di kata yang terakhir itu, perdamaian dengan darah salib Kristus. Darah salib, darah berarti pengorbanan. Adanya sebuah penebusan. Itu merujuk kepada kematian Tuhan Yesus itu sendiri di kayu salib. Yang berarti salib melambangkan tentang pemulihan atau perdamaian. Sehingga Allah tidak mengabaikan tetapi menyelaraikan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Seperti itu, Pak. Ya, jadi nggak ada satu hal pun yang bisa membuat kita itu bisa berdamai dengan Allah ya. Lewat usaha, tadi lewat hukum Taurat sekalipun mungkin, atau lewat pengalaman-pengalaman yang KKR yang dilakukan gitu ya. Jadi tidak ada satu hal pun yang dapat membuat kita layak gitu ya, selain daripada dikatakan darah salibnya gitu. Dan ini satu inisiatif dari Allah, bukan manusia yang berinisiatif, tetapi sekali lagi Allah yang pertama kali berinisiatif dengan satu jalan, bukan salah satu jalan gitu. Oke, kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Ya, di ayat 21, silakan Kak Michael, bagaimanakah keadaan manusia dahulu sebelum diperdamaikan dengan Allah, Kak? Silakan. Kalau kita baca di ayat 21, keadaan manusia sebelum diperdamaikan dengan Allah dikatakan bahwa hidup jauh dari Allah. Dan yang paling penting bagian yang kedua nih, yaitu memusuhinya. Jadi kata memusuhi yang dipakai sebenarnya pakai kata ekros. Artinya apa? Ini musuh aktif. Jadi ketika Paulus bilang keadaan manusia sebelum diperdamaikan itu adalah kita nih sebagai musuh yang aktif. Kita secara aktif memusuhi Allah. Ini maksudnya apa? Sebenarnya kalau kita lihat catatan-catatan tulisan Paulus di surat-surat yang lain, misalnya Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah persekutuan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Atau tulisan-tulisan yang lain, bahkan kita kalau prefer jauh ke belakang, kalau kisah di Nuh ya, Allah bilang bahwa manusia itu tidak ada yang hidup mencari kehendak Bapa. Jadi sebenarnya ketika kita belum diperdamaikan, kita itu tidak ada posisi netral. Jadi kita tidak musuh, tidak kawan, tapi jelas ketika kita belum diperdamaikan, kita itu adalah musuh Allah. Baik dalam pikiran kita yang menyakiti Tuhan, yang berpikir hal-hal yang kotor pun itu menyakiti Tuhan, jadi musuh Tuhan. Perkataan kita, apapun dalam tindakan kita yang kita jadi musuh Allah. Iya, bahkan kata ektor sendiri itu punya makna juga membenci gitu ya. Jadi kata Michael tadi benar, itu memusuhi secara aktif atau membenci. Dan tadi aku juga kulik jauh ini bukan soal tentang jarak sebenarnya, tapi kayak terasing begitu. Dia terisolasi dari Allah gitu. Jadi benar-benar kita ketika sebelum diperdamaikan sudah membenci jauh, dan kita secara aktif gitu ya memusuhi Allah gitu ya. Oke, silakan Kak Roma di ayat selanjutnya. Iya, itu di ayat selanjutnya itu ayat 22 ya. Nah, sekarang untuk tujuan apa Allah memperdamaikan kita melalui kematian Kristus kalau dilihat ayat 22 ini? Iya.
Oke Kak, untuk tujuan apa Allah memperdamaikan kita melalui kematian Kristus? Kalau kita lihat di ayat 22 yang bagian B, itu sangat jelas ya, dijelaskan di situ untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Dalam teks ini tujuan Allah itu memperdamaikan kita untuk menempatkan kita itu menjadi anak-anaknya yang kudus, tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Yang berarti kita itu disucikan dari segala dosa kita. Dan jika kita melihat dari kata kudus, yang saya lihat, kata kudus itu berarti menjadi miliknya Allah. Dan tak bercacat itu berarti tanpa ada noda di hadapan Allah, bersih secara rohani, tidak hanya secara fisik seperti itu. Tak bercela berarti tidak ada tuduhan yang bisa dijatuhkan kepada kita. Dan yang tuduhan-tuduhan dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Karena adanya pendamaian yang dinyatakan benar. Dan itu bukan terlihat dari baik mata secara mata manusia, tetapi benar itu benar di hadapan Allah, sehingga kita dapat dinilai kudus, tak bercacat, tak bercela. Sehingga standarnya itu bukan manusia itu sendiri, tetapi kekudusan Allah itu sendiri. Begitu Kak. Iya, jadi ketika diperdamaikan oleh Allah, Allah punya tujuan yang jelas ya, bukan tanpa tujuan. Selamat wes titik, enggak ya. Tapi di ayat dikatakan untuk menempatkan kamu gitu ya. Jadi ada perpindahan dari satu kematian kepada kehidupan, di mana dikatakan ada 3 di sana, kudus, tak bercela, tak bercacat. Kalau kita lihat sepertinya mirip-mirip tadi Kia sudah jelaskan, kudus, tak bercela, tak bercacat. Ini kayak frasa-frasa yang hampir mirip gitu ya. Tetapi memang ada penekanan yang berstep-step yang dilakukan oleh Paulus ya, dari kudus ke tak bercela dan juga ke tak bercacat, dan itu ada di hadapan Allah gitu. Jadi ada satu transformasi yang jelas, bukan tanpa arah keselamatan yang diberikan oleh Kristus kepada jemaat di Kolose saat itu gitu. Oke, ini Mili menanggapi tadi ya perihal yang disampaikan oleh Michael ya. Jadi musyawarah itu bukan netral gitu, tapi manusia aktif, secara aktif memberontak ya. Tadi sudah disampaikan juga. Oke, kita lanjut di ayat 23 pertama. Iya, silakan Kak Michael, sebutkan apa saja yang harus dilakukan oleh orang percaya setelah didamaikan dari ayat 23. Silakan. Ya, jadi kalau kita lihat di ayat 23 itu, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jadi jelas bahwa sebenarnya respon kita sebagai orang percaya setelah didamaikan itu yaitu bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Tapi sebelum ke situ, yang menarik kalau kita baca di bahasa Indonesia dipakai kata sebab itu. Padahal sebenarnya dalam konteks Yunani itu dipakai eg. Jadi sebenarnya bukan suatu syarat, tapi respon itu adalah bukti bahwa ketika kita sudah diselamatkan, maka apa bukti kita? Jadi bukti kita ketika kita diselamatkan yaitu bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kembali tadi Kak Roma jelaskan ya, konteks saat itu pergumulannya ada banyak orang yang mencoba untuk menggeserkan Kristus itu tadi. Jadi setelah kita didamaikan dengan Kristus, maka kita dipanggil membuktikan itu untuk tetap teguh dalam iman. Karena Kristuslah yang sungguh-sungguh menjadi sumber pendamaian kita. Bertekun itu sebenarnya diartikan terus bertahan, dan ini sesuatu yang sangat penting karena bagaimana kita tekun dalam keseharian kita itu jadi satu hal yang membuktikan bahwa kita sudah dinamaikan oleh Kristus sendiri. Iya, lengkap banget ya Kak Mikael untuk penjelasannya. Aku setuju banget tadi, ada 3 hal yang harus dilakukan, tapi kita harus melihat dulu bahwa ini bukan usaha kita ya, tapi sebenarnya ini respons Tuhan sudah lakukan dulu, baru kita merespons karya Tuhan itu dengan 3 hal ini, bertekun, tetap teguh, dan juga tidak mau digeser. Nah ini menarik banget nih, karena sebenarnya mereka lagi menghadapi banyak pengajaran-pengajaran nih, yang sebenarnya mau menggeser pengharapan mereka dalam Kristus begitu ya. Ini satu nasihat yang sangat baik dari Paulus bagi jemaat di Kolose. Baik, Kak Roma silakan pertanyaan terakhir dalam bagian ini Kak. Oke, pertanyaan terakhir ya, sebelum kita masuk ke langkah berikutnya. Apa yang Paulus katakan tentang dirinya sendiri dalam ayat ini? Kalau dilihat dari ayat 23 bagian B, silakan. Ya, kalau kita lihat di ayat 23 bagian B, sangat jelas Paulus mengatakan tentang dirinya, yaitu
Dan yang aku ini, Paulus telah menjadi pelayannya. Dalam teks ini Paulus menyatakan bahwa ia telah menjadi pelayan Tuhan, pelayan Kristus, yang dimana kata pelayan yang digunakan dalam teks ini dalam bahasa Yunani itu berbicara tentang diakonos, yang berarti seorang hamba, orang yang melayani bukan untuk dilayani, seperti itu Kak. Dan di sini Paulus juga menyadari bahwa dirinya sebagai seorang hamba yang dipercayakan untuk memberitakan Injil tersebut. Ia menyadari bahwa ia sebagai alat untuk memberitakan Injil. Dan karena Injil itu milik Kristus itu sendiri, sehingga yang saya lihat dalam teks ini memang Paulus di sini sangat-sangat menyadari ya bahwa dia adalah pelayan. Dia itu adalah orang yang untuk melayani, bukan untuk dilayani, seperti itu Kak. Iya, ini satu identitas Paulus yang menurutku dia mengerti arti hidupnya ya. Hamba atau budak atau pelayan di zaman itu tuh punya posisi sebenarnya yang sangat rendah gitu ya, dengan yang memiliki tuan atau mereka apa ya, mereka kan kadang dibeli gitu ya, tetapi Paulus mengerti siapa posisinya gitu ya, dia sebagai pelayan hamba gitu ya, dan tuan di atas segala tuan bumi itu ada tuan yang lebih besar yang dia tadi demi Injil, yaitu Injil Tuhan yang besar itu yaitu Yesus Kristus gitu ya. Jadi dia melayani bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi pelayannya dikatakan ya, karena menarik karena dia ini dikatakan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit gitu ya. Jadi sebelum ke dia itu sebenarnya sudah ada juga orang-orang lain yang sudah mengabarkan, yaitu rasul-rasul lain gitu ya, dan juga Paulus dikatakan namanya yang terakhir disebut di ayat ini. Menarik sekali karena dia melihat posisi dirinya bukan tuan gitu ya, atau bukan seseorang yang wow gitu, walaupun dia sebenarnya wow gitu ya, karena konteksnya dia melihat dirinya sebagai hamba, pelayan atau hamba atau budak. Oke, kita akan lanjut ke bagian berikutnya ya. Tapi ini ada tanggapan sih, aku bacakan dulu. Dari Dewi tadi melihat arti kata kudus ya. Kudus itu hagios, dan dari hagos, sesuatu yang mengerikan, suci, secara fisik, murni, tanpa celah, secara moral atau religius, secara seremonial dikuduskan. Dari Agnes menambahkan bahwa taat sama Tuhan itu yang kasih privilege. Udah dapat privilege, jadi anak Tuhan, jadi harus taat. Dan ditambahkan lagi, ini memang kebalikannya dari ayat sebelumnya yang awalnya asing atau bisa dikatakan stranger, diubah menjadi anak kesayangan yang dididik. Ya, jadi memang tidak terputus ayatnya ya, karena ada ayat berikutnya dari musuh kepada anaknya Allah gitu. Oh, ada yang tidak kelihatan komennya ya, tapi di tempat saya kelihatan. Semoga nanti seterusnya bisa kelihatan ya. Oke, kita akan lanjut ke bagian analisa dulu. Yang pertama saya sekarang ke Michael ya. Jelaskanlah arti kata pendamaian. Mungkin bisa dikuli arti katanya dalam konteks hubungan manusia dengan Allah sebelum dan sesudah karya kematian Kristus. Dari ayat 20 sampai 22 ini. Silakan. Maaf, boleh diulang Kak? Jaringannya tadi. Ya, jelaskan arti kata pendamaian dalam konteks hubungan manusia dengan Allah sebelum dan sesudah karya kematian Kristus. Jadi kata yang dipakai dalam memperdamaikan itu kan sebenarnya Paulus pakai kata apokatalaso. Artinya itu ada 3. Memulihkan hubungan yang sudah rusak total. Yang kedua, dari permusuhan menjadi damai. Dan yang ketiga, secara penuh dan tuntas. Ini bukan sekedar baikan, tapi satu rekonsiliasi total yang menghapus permusuhan. Jadi kalau kita lihat kondisi sebelum pendamaian, itu Paulus catat di Kolose 1 ayat 21, kamu dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran. Artinya kita tuh memusuhi Tuhan terus dalam hati dan pikiran kita, bahkan juga dalam tindakan yang nyata. Roma 5 ayat 10, ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah. Sebelum pendamaian kita terpisah dari Allah, bukan sekedar terpisah, kita dalam musuh Allah. Dan karena kita dalam musuh Allah, seharusnya kita akan mengalami murka Allah itu. Murka Allah tentu itu bukan damainya. Jadi makanya di dalam sini kita didamaikan. Cara pendamaian itu terjadi di dalam darah salib Kristus sendiri. Pendamaian terjadi melalui kematian Kristus, yaitu Kristus bertindak sebagai pengganti manusia dengan membayar hutang dosa. Sehingga ketika kita melihat kondisi sesudah pendamaian sebenarnya untuk menempatkan kita kudus, tak bercacat, tak bercela, artinya ada status kita berubah dari yang bersalah menjadi benar, relasi kita dipulihkan, dari musuh kita menjadi
uh, damai dengan Tuhan, bahkan dikatakan sebagai anak-anak Allah, anak-anak Bapa, Yohanes 1 ayat 12 ya. Akses kita terbuka untuk datang kepada Allah. Jadi ada jurang yang begitu luas, lebar antara kita dengan Allah. Sekarang Yesus menjadi satu-satunya jembatan untuk kita bisa didamaikan. Jadi pendamaian sebenarnya bicara tentang sebelum kita didamaikan, kita dalam musuh Allah. Karena itu ada salib Kristus yang menanggung hukuman Allah, sehingga setelah kita hidup di dalam kuasa salib Kristus itu, kita menjadi manusia yang dipulihkan dan diterima oleh Allah. Ini bukan sekedar suatu perubahan perasaan, tapi status objektif di hadapan Allah bahwa kita itu sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang dikasihinya. Benar sekali ya. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Michael sudah sangat lengkap gitu ya. Jadi kalau mau melihat dari konteksnya memang harus dicek dari akar katanya gitu ya. Karena nanti kalau pendamaiannya cuma sekedar berdamai enggak ya. Tapi kita lihat ada satu masalah yang sangat besar dan Allah harus membayar harga yang sangat mahal dengan Kristus dan juga dengan jalan salib supaya yang tadinya kita itu musuh itu bisa kembali kepadanya gitu ya. Jadi pendamaian di sini bukan cuma sekedar oke, aku maafkan, enggak gitu ya, tetapi ada satu hubungan tadi yang putus dan akhirnya kembali nyambung karena ada satu pribadi yang membayar harga dengan cara yang sangat mahal ya. Harusnya ini menjadi satu introspeksi, tapi kita belum sampai ke bagian saya, nanti kita akan coba kulik lebih dalam lagi ya. Oke, kita akan lanjut di bagian yang berikutnya, di analisa yang berikutnya. Silakan teman-teman juga kalau ada yang bertanya, silakan bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, halo kepada Kak Kia ya sekarang ya. Apa yang telah dilakukan manusia sehingga manusia dikatakan memusuhi Allah? Kalau kita melihat nih dari ayat 21 ya, patokannya ya. Silakan Kak Kia. Ya, pertanyaan ini memang sangat penting ya, karena di Kolose pasalnya yang pertama, ayat yang ke-21 itu tidak berbicara, tidak hanya menyebut tentang status memusuhi Allah, tetapi juga menunjukkan apa yang dilakukan oleh manusia. Seperti itu. Memusuhi Allah, ketika saya coba menggali, memusuhi Allah dalam hati dan pikiran itu, dalam bahasa Yunani itu digunakan kata ekros, yang artinya musuh atau memusuhi, yang memiliki bentuk kata benda dan merupakan sebuah kata jamak dari ekros itu sendiri. Yang berarti orang berada dalam sebuah pertentangan yang menentang secara aktif. Ini bukan hanya sekadar saja, tapi kadang juga melawan Tuhan seperti itu. Karena adanya pertentangan tersebut, posisi manusia itu menjadi musuh menurut ayat tersebut. Permusuhan di sini bersifat internal, Kak. Bukan hanya tindakan luar, tetapi berakar dari dalam pikiran manusia itu sendiri. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7 mengatakan bahwa pikiran yang dikuasai daging adalah perseteruan terhadap Allah. Seperti itu. Artinya kata memusuhi di sini, dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-21, menunjukkan bahwa manusia itu berada dalam posisi sebagai musuh secara aktif, yang berakar dalam satu cara berpikir yang menolak dan melawan kehendaknya Tuhan, sehingga menghasilkan perbuatan yang jahat. Nah, perbuatan yang jahat ini dalam bahasa Yunani ketika saya gali, perbuatan itu dalam bahasa Yunani itu ergois, sedangkan kata jahat di sini menggunakan kata ponerois, yang artinya itu rusak atau berdosa, seperti itu. Jadi permusuhan di sini terjadi karena adanya tindakan nyata yang dilakukan, yaitu tindakan yang jahat di ayatnya 21 tadi katakan. Jadi apa yang dilakukan manusia sehingga manusia dikatakan sebagai musuhnya Allah? Yang pertama, hidup dalam perbuatan yang bertentangan dengan Allah. Dan yang kedua, menolak otoritas Allah, memusuhi dalam pikiran itu sendiri, tidak mau tunduk, menolak kebenaran, seperti itu, Kak. Dan juga di sini apa yang di dalam pikiran dan hati itu keluar dari perbuatan kita. Seperti yang dikatakan di ayat 21, perbuatan jahat, gaya hidup orang berdosa. Dan manusia dikatakan memusuhi Allah dalam Kolose 1 ayat 21 karena hidup dalam perbuatan jahat yang bertentangan dengan kehendaknya Allah itu sendiri, yang berasal dari hati dan pikiran yang ingin menolak serta tidak tunduk kepada Allah itu sendiri. Seperti itu, Kak. Iya, setuju banget ya. Ini cukup lengkap juga Kak Kia menyampaikannya. Dan aku senang banget tadi Kak Kia menyampaikannya bukan hanya dari perbuatan aja gitu, tetapi sebenarnya itu berasal dari hati. Jadi aku coba cari tahu hati dan pikiran itu ternyata satu kata, yaitu dia noia, yaitu akal budi, pemikiran, cara pikir gitu ya. Dan itu ketika kita masukkan nih kembali kepada ayat tadi,
Ternyata kalau kita melihat kenapa manusia dikatakan memusuhi Allah, ya pada dasarnya pemikiran mereka tuh sudah rusak sehingga mereka tuh punya akal budi yang twist gitu. Mereka memusuhi atau melawan atau memberontak gitu terhadap Tuhan yang menciptakan mereka. Jadi kata memang memusuhi Allah itu secara aktif, kata kerja aktif gitu ya, yang bukan netral gitu ya. Hati manusia itu tidak netral gitu. Dia bersama dengan Allah atau dia memusuhi Allah, itu seperti yang Tuhan Yesus bilang ya. Jadi aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kak Kia ini. Oke, kita akan masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu bagian belajar. Kita akan menyimpulkan hal-hal yang sudah kita dapatkan dari penggalan ini. Saya kembalikan kepada Kak Roma, silakan Kak. Oke, kita ke bagian yang pertama dulu ya. Saya ke Michael kembali nih. Dari apa yang sudah kita pelajari, dari simak dan juga analisa beberapa frasa seperti musuh dan juga pendamaian tadi, simpulkanlah siapa Kristus dan apa yang telah dia lakukan untuk kita manusia yang berdosa ini. Silakan. Kita simpulkan ada dua tadi, siapa Kristus dan apa yang dilakukan. Yang pertama, Kristus itu adalah Allah sendiri. Dia bukan ciptaan, tapi dia pencipta. Di dalam dia segala sesuatu diciptakan. Yohanes juga jelaskan kan, di dalam dia segala sesuatu ada. Paulus jelaskan di surat Efesus juga sama. Jadi yang pertama, Kristus adalah Allah sendiri. Yang kedua, Kristus bukan Allah sendiri yang menciptakan segala sesuatu, tapi Kristus adalah juru selamat itu sendiri. Ketika manusia yang tadinya memusuhi Allah secara aktif, maka Kristus menjadi satu-satunya jalan pendamaian. Satu-satunya jalan pendamaian. Jalan kita kembali kepada Bapa cuman oleh Kristus, karena Kristus yang sudah menanggung segala hukuman yang harusnya kita tanggung di atas kayu salib. Dan bahkan ada satu frase penting yang ditambahkan dalam rangka Paskah ya. Dia yang bangkit lebih dulu. Jadi karena Kristus sudah bangkit, kelak kita semua juga akan dibangkitkan. Kita juga akan dibangkitkan dan menikmati sukacita yang Allah sediakan bagi kita. Jadi Kristus adalah Allah itu sendiri, juru selamat yang hidup dan sumber pengharapan kita, karena dia yang sudah dibangkitkan lebih dulu dan kelak kita akan semua dibangkitkan. Apa yang dilakukan tadi? Yaitu dia datang ke dunia, dia hidup, menjalani kehidupan, tapi yang membedakannya dia taat kepada Allah, dan ketaatan ditunjukkan di dalam khususnya ketika dia mati bagi kita di atas kayu salib, menanggung murka Allah itu sendiri. Nah itu sih Kak. Ya, jadi begitu besar yang sudah Allah lakukan dalam Yesus Kristus yang penuh itu tadi ya, besar sekali ya. Kita yang tadinya itu najis, kalau bahasa sekarang dikatakan musuh jauh, najis ya. Kita yang tadinya itu semua punya, itu semua itu sudah dikerjakan melalui kematian Kristus gitu. Bayangkan kalau sampai Kristus nggak melakukannya, seperti apalah hidup kita ini, kita nggak tahu lagi ya. Makanya dikatakan Kristus itu sudah melakukan semuanya, sudah menyatakan dirinya berkuasa dan juga melalui kematiannya sebagai darahnya yang tadi sangat mahal, dan tidak ada yang lebih mahal dari darah, dari nyawa yang sudah diberikan sepenuhnya gitu ya, melalui salib yang dikerjakan gitu ya. Nah teman-teman, jadi kalau kita sudah tahu ya, kiranya kita juga bisa belajar malam hari ini bagaimana pengorbanan Kristus itu tadi. Oke, kita akan lanjut ya. Oh, ini Mili menambahkan ya, bagi Mili Kristus adalah satu-satunya pusat keselamatan. Ya, nanti kita akan coba lihat bagian ini di langkah berikutnya, menarik ini. Oke, Kak Yudi. Iya. Tentang keselamatan, mengapa konsep pendamaian begitu penting bagi keselamatan kita? Silakan Kak Kia. Ya, berbicara tentang konsep perdamaian ya Kak. Konsep perdamaian itu berarti rekonsiliasi. Seperti itu ya. Bukan tambahan kecil dalam sebuah keselamatan, namun ini merupakan inti dari Injil tersebut. Tanpa ada perdamaian, mungkin keselamatan itu tidak mungkin terjadi. Karena masalah utama yang kita lihat dari manusia adalah relasi yang rusak dengan Allah. Itu sebabnya Allah menyatakan melalui karya salib Kristus seperti itu. Artinya manusia bukan sekedar berdosa, tetapi terpisah dan bermusuhan dengan Allah. Itu menjadi salah satu masalah terbesar. Masalah terbesar dalam kehidupan orang percaya, khususnya itu bukan masalah ekonomi, emosi, atau moral, tetapi adanya kerusakan relasi dengan Allah. Yang membuat keselamatan itu butuh penyelesaian, bukan sekedar pengampunan kosong, seperti itu Kak. Jadi pendamaian itu sama dengan sebuah keadilan dan kasih Allah bertemu. Konsep pendamaian yang penting bagi keselamatan, karena melalui pendamaian dalam Kristus, dosa manusia diselesaikan.
Iya. Melalui konsep pendamaian Kristus, hubungan dengan Allah itu juga dipulihkan dan membuat kita manusia yang sebelumnya menjadi musuhnya Allah itu diterima sebagai manusia yang kudus, seperti di ayat sebelumnya, manusia yang kudus, tak bercacat, tak bercelah di hadapan Tuhan. Karena tanpa pendamaian, keselamatan itu tidak mungkin terjadi, Kak. Begitu, Kak. Iya, benar banget. Aku tadi belajar dari Kak Kia, satu hal yang aku sadari gitu ya, ketika kita bilang kita diselamatkan, ini sebenarnya ada yang jadi korban dalam pendamaian itu begitu ya. Tadi juga Kak juga sampaikan begitu ya. Harus ada sosok atau pengganti dari kita yang kemudian dia menjadi pendamai antara kita dengan Allah gitu. Dan itu bukan sesuatu yang sepele gitu ya. Itu benar-benar seluruh keberadaan kita itu bergantung pada pendamaian ini gitu sebenarnya gitu. Jadi nggak mungkin kita dengan segala kesalehan, nggak mungkin kita dengan segala kekuatan, dengan perbuatan baik. Karena kita dikatakan tadi itu satu, kita tuh memusuhi Allah secara aktif gitu. Kita bahkan ketika kita dalam melakukan hal baik, kita mungkin jadi musuhnya Allah gitu ya. Jadi saya kan bilang gitu, perbuatan baik kita tuh kayak kain kotor gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa kita nggak sanggup itu untuk melakukan kita berdamai dengan Allah gitu, kita nggak sanggup gitu. Tadi aku dengar dari Kak Kia juga, akar dari segala permasalahan kita sebenarnya adalah rusaknya hubungan kita dengan Tuhan gitu, dan butuh satu orang yang benar-benar menjadi pendamai antara kita dengan Allah. Dan Yesuslah yang menjadi pendamai utama gitu ya, pendamai kita dengan Allah. Nggak ada lain selain Dia, dan Dia adalah cukup untuk semuanya gitu ya. Oke, kita juga mau lihat nih dari Kak Agnes, katanya konsep pendamai itu bukan pelengkap tapi core atau jantungnya keselamatan. Ya, setuju banget dengan Kak Agnes. Oke. Kita Tadi akan ada masuk satu komentar Agnes yang belum terbaca, Kak. Oke. Yang Oh, yang ini bisa dikatakan dengan Iya. cosmic reconciliation, ya. Yesus sendiri menjadi rekonsiliator yang sempurna untuk alam semesta, betul sekali. Bukan hanya untuk manusia saja, Ya. tapi teman-teman baca surat Paulus ya, ternyata yang nanti kemudian bersuka cita ketika kita dinyatakan sebagai anak-anak Allah adalah juga alam semesta gitu ya. Semuanya akan dijadikan baru oleh Allah. Gitu. Oke, thank you. Kita akan masuk kepada bagian berikutnya. Silakan Kak Roma di bagian 4 ini. Ya, kita akan diskusi pertama ya. Saya ke Michael lagi ya. Nah, apakah pendamaian manusia dengan Allah hanya terjadi melalui Yesus Kristus? Mungkinkah pendamaian terjadi tanpa salib Kristus? Dan mengapa? Mungkin kita akan sedikit diskusikan ya. Silakan Michael. Ini pertanyaan paling penting dari kekristenan ya. Banyak orang bilang, benar. apalagi di tengah hari-hari ini banyak jalan ke Roma. Jadi seolah-olah keselamatan itu ada banyak jalan. Ke saya Injil dan seluruh Alkitab menegaskan bahwa satu-satunya jalan yaitu cuma Yesus Kristus itu sendiri. Yesus bilang dengan jelas bahwa tidak ada jalan lain untuk kembali kepada Bapa. Ada satu ilustrasi yang menarik aku pikir untuk menjelaskan ini ya. Gimana caranya Kristus itu anak Bapa, dia itu dari sorga. Dia turun ke dalam dunia. Jadi semisal aku mau pergi cari satu rumah, satu Bapak A, gimana caranya aku percaya orang asing yang nggak pernah tinggal di rumah itu untuk menuntun jalanku kembali ke menemukan rumah Bapak itu, aku harus percaya anaknya, karena anaknya setiap hari tinggal di situ. Maka kalau ditanya adakah pendamaian lain selain melalui Kristus, tidak ada, hanya Kristus. Mungkin, tapi ini yang menarik juga bagian kedua, khususnya sepanjang masa prapaskah sampai Paskah kemarin, ini menjadi hal yang sangat-sangat krusial untuk kita renungkan ya. Apakah mungkin pendamaian tanpa salib Kristus? Jadi ini sebenarnya bukan sekedar bicara soal kondisi pendamaian dan salib, tapi bicara soal hati manusia yang ingin kemuliaan, yang ingin status, tapi tidak mau untuk menjalani proses, tidak mau untuk menjalani penderitaan, tidak mau untuk dibentuk oleh Tuhan, tidak mau untuk berkorban bagi Tuhan. Kristus sendiri, dia tahu bahwa dia anak Allah, tapi ketika dia kita semua didamaikan oleh Allah, Kristus melalui salib dulu. Maka apakah mungkin pendamaian tanpa salib? Tidak mungkin. Kenapa? Karena
hanya Tuhan itu ada dua karakter, yaitu Tuhan itu adil dan juga kasih. Dia sudah dia sudah mengatakan bahwa hukum dosa itu harus dihukum. Tapi di satu sisi dia mengasihi manusia. Maka ketika Yesus di atas kayu salib, Yesus sebenarnya menanggung hukum Allah. Satu hal yang menarik ketika dari proses penangkapan sampai penyaliban adalah kata-kata Yesus sendiri di atas kayu salib, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan sebenarnya itu tarik sedikit di Getsemani, Yesus sendiri bergumul dengan begitu berat karena dia tahu bahwa ketika dia menjalani salib, dia sementara mewakilkan kita menjadi musuhnya Allah. Supaya apa? Supaya kasih Allah itu dinyatakan bagi kita. Jadi kenapa tidak bisa tanpa salib? Ya karena dosa itu harus dibayar, keadilan Allah itu harus tetap dijalankan, tapi kasih Allah itu juga Allah nyatakan. Jadi tidak mungkin ada pendamaian tanpa pengorbanan, tidak mungkin manusia juga menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Kristus yang bisa selamatkan kita, dan Kristus sendiri yang lebih dulu menderita, nanggung salib. Maka ketika kita menjalani salib-salib kita setiap hari pun, ya itu satu proses dan menunjukkan bagaimana kita hidup dalam Kristus itu sendiri. Amin. Ya, lengkap sekali ya. Ini jadi review kembali beberapa Alkitab kita di masa lalu, bulan lalu yang sudah kita bahas ya. Cawan murka Allah harus ditanggungkan kepada Kristus. Terus minggu lalu kita belajar tidak ada yang naik ke surga selain Dia yang sudah turun gitu ya. Jadi memang hanya dan oleh Kristus sendiri dan harus salib gitu ya. Bisa aja nggak dengan salib? Bisa, masalah nggak bisa lakukan, tapi harus dengan salib. Karena tadi seperti Michael bilang, dosa itu nggak main-main, dosa itu serius gitu ya. Dosa itu bukan sesuatu yang sedikit harganya, itu sangat besar sekali dosa dan harus dikerjakan oleh pribadi yang layak gitu, dan hanya Kristus yang layak, nggak ada manusia lain yang layak selain kemanusiaan Kristus gitu ya, yang layak mengerjakan karena dia memang tidak berdosa gitu. Jadi harus ada domba yang tidak bercacat celah, yaitu Dia gitu ya. Jadi salib ini bukan salah satu jalan menuju Roma, tapi satu-satunya jalan menuju ke Roma tadi itu. Jadi salib ini menjadi pusat kalau kata Mili tadi ya. Jadi ini menjadi setuju kata Michael ya, ini inti iman kita. Makanya Paskah itu paling penting dari semuanya. Sekali lagi saya ingatkan, Paskah itu menjadi paling penting dari seluruh perayaan Kristen yang lain gitu ya. Kalau kita rayakan banyak kalender gerejawi, rayakanlah Paskah yang paling penting karena intinya di situ. Inti iman kita itu di situ gitu. Oke, silakan Kak Yudo mungkin menambahkan atau lanjut, silakan. Iya, kalau aku sih nambahkan dikit ya, karena tadi pertanyaannya tuh bisa nggak tanpa salib ya? Dengan tegas Alkitab menjawab tidak bisa gitu, karena Tuhan sendiri ketika Dia dicobai, iblis berusaha untuk membelokkan misinya gitu ya, bisa mendapatkan kerajaan dunia tanpa harus rel salib, Dia menolak gitu dan Dia mengusir setan. Kemudian ketika Petrus juga mengatakan bahwa jangan sekali-sekali Tuhan gitu, Dia Tuhan akan melindungi engkau gitu. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa nyala engkau iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tapi tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah gitu ya. Dan itu benar-benar menunjukkan bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, misi cuma satu, naik ke atas salib gitu, sehingga manusia diperdamaikan dengan Allah melalui karya kematiannya gitu. Kak Kia mau tanggapi juga kan? Boleh? Saya sangat setuju sih apa yang dikatakan oleh Kak Michael, karena ya hanya melalui salib ya Kak, pendamaian itu ada. Jadi pendamaian itu bukan sekadar Allah melupakan dosa kita, tetapi juga di salib Allah menyelesaikan keadilannya. Sama seperti dikatakan Roma 6 ayat 23 kan, upah dosa itu adalah maut ya. Jadi melalui di salib itu menanggung hukuman kita untuk menggantikan kita manusia seperti itu. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-20. Artinya salib itu adalah pusat pendamaian itu sendiri, bukan tambahannya seperti itu ya. Jadi pendamaian itu hanya mungkin ada karena kasihnya Allah, yaitu di atas kayu salib seperti itu Pak. Oke, terima kasih Kak Kia. Oke, ini Kak Agnes tadi juga kasih tanggapan ya, bener Kak, usaha manusia itu cuma kayak naruh plester di luka, tembak, nggak ada guna. Begitulah, butuh Yesus yang benar-benar menyembuhkan. Oke, ini tadi yang jawab pertanyaan tadi ya. Oke, saya akan ke Kak Kia sekarang. Menurut Kak Kia, apakah pendamaian oleh Kristus telah memulihkan hubungan manusia dengan Allah secara sempurna sekarang,
atau hanya sebagai sebagian? Silakan jelaskan, Kak. Ya, saya ketika membaca pertanyaan ini saya juga sempat sedikit bingung ya Kak. Maksudnya, menurut apakah pendamaian oleh Kristus telah memulihkan hubungan manusia dengan Allah secara sempurna untuk saat ini seperti itu, atau hanya sebagian? Tetapi menurut saya ketika saya menggali itu, ya iya, pendamaian itu yang dilakukan oleh Kristus itu telah memulihkan kita saat ini, memulihkan hubungan kita manusia secara sempurna. Mungkin kalau Tuhan tidak mati di atas kayu salib, tidak ada pendamaian Kristus itu, mungkin seharusnya kita yang ada di atas kayu salib seperti itu, bukan Tuhan seperti itu. Tapi karena adanya kasih Allah, kasih yang begitu besar, dalam Yohanes 3:16 mengatakan bahwa kasih Tuhan begitu besar untuk kita setiap manusia, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal seperti itu kepada kita untuk menjadi jembatan pemulihan tersebut, menjadi jembatan pemulihan komunikasi kita dengan Allah. Sehingga mungkin secara status kita di hadapan Allah sudah sempurna. Secara status kita di hadapan Allah, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Karena karyanya Kristus itu sendiri di atas kayu salib. Dan dalam pengalaman kita saat ini, dalam zaman saat ini, dalam saat ini, sekarang ini, kita masih berada dalam proses sampai di mana kita disempurnakan Allah. Kita juga tidak mengatakan bahwa kita sempurna, hanya Allah yang sempurna. Tapi kita masih dalam proses yang akan disempurnakan oleh Allah itu sendiri. Begitu, Kak? Iya, ini jadi kayak apa namanya istilah sudah tapi belum sempurna ya. Already but not yet gitu ya. Pendamaian Yesus sempurna? Iya, sempurna. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus menyelesaikan segala tuntutan keadilan Allah gitu. Bahkan ada istilah memuaskan keadilan Allah gitu. Jadi manusia sudah diperdamaikan dengan Allah, tapi ada panggilan bagi kita orang percaya di ayat 23. Kamu harus bertekun, tetap teguh, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ini sebenarnya juga mendorong kita juga dalam menjalani keselamatan kita gitu ya. Ini Paulus juga bilang, kerjakanlah keselamatanmu gitu ya. Bukan berarti kita mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan, tidak. Tapi karena kita sudah mendapatkan keselamatan, kita sudah didamaikan dengan Allah, dan kita sudah mendapatkan status kita yang baru, sekarang kita menghidupi kehidupan yang baru ini dengan hal-hal yang menyenangkan Allah gitu ya. Bukankah seorang anak tuh harus menyenangkan bapaknya gitu ya. Nah ini juga harus jadi sama kita gitu. Jadi di sini already but not yet ini juga satu pandangan yang kita harus pahami juga gitu. Kita sudah sempurna, iya. Kita disebut orang kudus, iya. Tapi kita masih harus bergumul gitu ya dengan dosa-dosa, kelemahan gitu ya, pencobaan dan sebagainya. Jadi sehingga kita juga tetap harus berpegang pada fakta bahwa kita sudah didamaikan dengan Allah itu sendiri begitu. Ada tambahan atau tanggapan dari teman-teman yang lainnya, dari Kak Mikael misalnya, silakan. Tanggapi ya Kak, aku setuju sekali, tapi mungkin aku kalau bisa tanggapi, aku kasih 3 kata untuk ragum ini. Yang pertama, justification. Itu artinya tunjukin status kita di hadapan Allah. Setelah didamaikan oleh Kristus, status kita sudah tak bercacat, tak bercela. Yang kedua, sanctification. Nah ini yang tadi kakakku bilang, proses kita hari ini masih terus berproses seumur hidup. Dan yang ayat 23 tekankan tadi. Tapi di tengah proses sanctification yang tentu sangat sulit kita lakukan untuk terus bertekun dalam iman, ada satu pengharapan, glorification, bahwa kelak kesempurnaan itu akan ditunjukkan dengan sempurna ketika nanti Kristus akan datang kedua kalinya. Jadi 3 kata ini jadi penghiburan bagi orang percaya. Kita sudah dibenarkan di hadapan Allah, status kita, tapi kita masih harus bergumul dalam kehidupan kita dalam hari ini, sanctification, belajar setia, dan dalam pergumulan itu kita punya pengharapan akan glorification ke depan. Kristus akan memulihkan kita secara sempurna. Nah itu sih Kak. Oke. Iya. Thank you. Silakan Kak Roman. Udah dalam banget ini si Michael. Oke, harapannya teman-teman ngerti ya, ini istilah-istilah teologi biasa dipakai di sekolah teologi. Nah, kita akan lanjut ke bagian yang terakhir teman-teman sebelum kita menutup acara kita hari ini. Bagian terakhir itu yang paling penting ya. Aplikasi kita seperti apa ya? Saya ke Michael dulu. Apakah kamu sudah didamaikan dengan Allah melalui Kristus? Jika ya, langkah konkret apa yang akan kamu lakukan minggu ini untuk hidup sebagai sahabat Allah, bukan lagi sebagai musuh? Nanti dari Michael terus lanjut ke Kia. Silakan. Jadi banyak orang tuh punya pengertian yang baik, tapi kadang tuh sulit melakukannya. Karena
berpikirnya terlalu panjang, tidak berpikir soal langkah yang paling simpel itu apa. Nah, jadi kalau kita dari topik kita hari ini setidaknya untuk 1 minggu ke depan, ya aku usulkan 3 hal, aku renungkan 3 hal yang paling praktis lah kita lakukan. Yang pertama, ya soal membangun relasi dengan Tuhan yang lebih dalam. Bangun pagi, apa yang kita cari? Kita bersyukur Kristus sudah jadi pendamaian antara kita dengan Allah. Yang tadinya kita nggak punya relasi dengan Allah, sekarang bisa bangun relasi. Ucapan syukur apa? Ya bangun pagi, jangan dulu pegang HP, jangan dulu kalau sudah punya pacar, sudah punya orang yang kita suka, jangan dulu cari yang lain, cari Allah sendiri. Datang saat teduh, datang berdoa, datang untuk menghadap Tuhan, memohon kekuatan daripada Tuhan. Jadi ya 15 menit kalau masih latihan dari hal-hal yang sederhana yang belum terbiasa. Kalau orang kadang-kadang sudah sangat terbiasa, mereka bangun lebih awal, setengah jam, sejam, saat teduh dan seterusnya. Tapi untuk latihan-latihan sederhana bisa lah. Yang kedua, ya aku pikir bisa jadi refleksi untuk aplikasi kita sederhana. Dari pendamaian ini kita belajar bahwa Kristus itu jadi jalan pendamaian antara kita dengan Allah. Gimana? Yang kedua, jadi aku ajak kita untuk coba kita lakukan. Kalau misal kita punya musuh, kita masing punya emosi dengan sesama kita, maka sebagai orang yang didamaikan dengan Allah, yang kita sendiri sangat bersalah kepada Allah sendiri, Allah mengampuni kita. Mau nggak kita mengampuni orang lain? Kadang tuh orang suka berpikir, oh aku yang benar, jadi aku nggak boleh aku yang datang duluan. Allah manggil kita tuh jadi duta-dutanya, pembawa damai, pembawa kasih. Carilah orang yang mungkin hari-hari ini punya pergumulan dengan kita, coba berdamai, coba untuk membangun relasi yang rusak. Yang ketiga, kalau memang kita masih namanya tadi di proses sanctification, di proses hidup hari-hari ini, coba refleksi lagi, ada nggak hal-hal dosa yang kita sudah selamat, tapi kita terus lakukan dosa-dosa tertentu. Ambil waktu, datang ke Tuhan, bilang Tuhan aku bersyukur Tuhan sudah mati buatku. Gumulkan satu dosa tertentu yang kita mau tinggalkan. Latihan sepanjang minggu ini kita benar-benar latihan untuk meninggalkan itu. Jadi ya mulai dari hal-hal yang paling spesifik, bangun kebiasaan waktu teduh, berdamai dengan sesama kita, dan juga tinggalkan dosa tertentu yang spesifik. Itu sih Kak. Kalau kamu minggu ini yang kamu lakukan mungkin tadi mungkin untuk umum ya, tapi kan ini untuk pribadi. Satu aja. Yang pertama, ya kalau aku yang pertama ya, aku akan lebih khusus biasa di akhir hari aku suka waktu teduh kembali, tapi khususnya panjang minggu ini aku akan tambahin waktu untuk waktu setengah jam lagi, jadi punya 1 jam di malam hari untuk datang ke Tuhan, refleksi kembali sepanjang hari ini. Kedua ya, ada pembina youth, aku pengen supaya lebih dekat dengan anak-anak youthku, supaya membangun relasi yang lebih dalam lagi. Amin. Thank you, Michael. Kalau dari Kia gimana? Ya, kalau berbicara tentang aplikasi ya Kak, berarti untuk diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri, apakah kita sudah didamaikan oleh Allah, dan apa langkah konkret kita yang akan kita lakukan sepanjang 1 minggu ke depan seperti itu. Dan untuk menjadi sahabat itu sendiri, kita berbicara tentang pendamaian kan dari tadi berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, seperti itu, relasi kita dengan Tuhan. Jadi kalau untuk saya sendiri, aplikasi saya pada malam hari ini, ketika kita berbicara tentang hubungan dengan Tuhan, berarti itu ada juga hubungan kita dengan sesama. Salib itu kan berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama kita, seperti itu. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih itu kepada sesama kita, tapi kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, seperti itu ya Kak. Sehingga langkah konkret yang akan saya lakukan dalam 1 minggu ini, mungkin saya akan lebih banyak membangun dulu relasi saya dengan Tuhan. Karena terasa berbeda ketika kita itu nggak memiliki relasi dengan Tuhan, seperti itu. Itu akan kelihatan dari bagaimana kita menunjukkan tindakan kita, perbuatan kita kepada orang lain, seperti itu. Itu akan terlihat sangat jelas. Sehingga saya ingin menjadikan hubungan saya dengan Tuhan itu sebuah kebutuhan, bukan hanya formalitas atau rutinitas saya setiap hari.
seperti itu. Apalagi dengan di tengah-tengah dunia pekerjaan, dunia pelayanan, mungkin itu anak-anak muda saat ini akan menganggap itu hanya sebuah formalitas saja. Ya udah, aku bangun pagi berdoa, aku bangun pagi renungan, hanya sebagai formalitas gitu, tanpa menyadari itu adalah kebutuhan. Istilahnya, ketika kita lapar, kita butuh makanan untuk mengenyangkan, seperti itu. Butuh minuman untuk mengenyangkan. Dan mungkin snack-snack kecil itu hanya membantu asupan gizi kita ya, seperti itu. Jadi terkadang kita berpikir, khususnya anak muda, karena saya mungkin masih muda ya Kak, jadi khususnya anak-anak muda saat ini, di zaman saat ini, itu lebih berpikir, secara pribadi juga saya lebih berpikir kayak, ya udah, saya itu bangun pagi berdoa, yang penting saya sudah berdoa, seperti itu. Jadi hanya sebuah rutinitas, formalitas aja, seperti itu. Bukan menyadari bahwa, oh karena Tuhan Yesus sudah baik, sudah membangunkan saya di pagi hari, saya butuh mengucap syukur. Jadi tidak sebuah kebutuhan demikian anak muda. Sehingga pendamaian dengan Allah itu harusnya mengalir ke relasi kita dengan sesama kita. Kalau kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan, tandanya terlihat dari cara kita memperlakukan teman kita, memperlakukan orang lain. Karena salib itu tidak hanya berbicara tentang perdamaian manusia dengan Allah, seperti itu Kak. Jadi itu berbicara tentang perdamaian kita dengan sesama kita. Mungkin seperti yang tadi dikatakan Kak Michael, saya setuju itu. Kalau kita mungkin ada musuh atau luka-luka dengan orang lain, boleh diselesaikan seperti itu. Nah, untuk menjadi sahabatnya Allah, seperti itu Kak. iya, thank you teman-teman ya. Tuhan tolong semua untuk kita bisa melakukan apa aplikasi yang sudah kita beritahu, sudah kita sampaikan hari ini ya, karena kita adalah orang-orang yang sudah didamaikan di dalam Kristus. Kalau aku simple sih ya, kita sudah didamaikan, bukan karena usaha aku juga gitu ya. Aku belajar lebih banyak minggu ini tuh nggak gampang putus asa gitu ya. Jadi sepenuhnya totalitas berserah kepada Tuhan, dan juga nggak sombong. Seringkali ngerasa bisa melayani itu kan, sombong rohani itu tiba-tiba muncul gitu ya. Tetapi sekali lagi, kamu itu didamaikan dulu kamu musuh gitu loh. Jadi diingatkan tentang itu gitu, untuk lebih humble lagi gitu, baik di dalam pelayanan ataupun mungkin dalam berkeluarga, di dalam di dalam kehidupan bertetangga gitu. Itu sih kalau aku. Kak Yudo, mungkin aplikasi konkretnya? Ya, aplikasi konkret adalah dengan mengasihi Tuhan lewat mengasihi sesama. Itu juga kayaknya masih abstrak ya. Tapi saya punya keluarga, saya punya teman-teman juga di sini, dalam pekerjaan juga, dalam pelayanan, kayaknya perlu menunjukkan kasih gitu ya. Karena kadang-kadang saya lebih menunjukkan ego saya sendiri gitu, kadang-kadang lewat perkataan, perbuatan gitu. Kira-kira ini ditegur tentang itu sih dalam hati juga gitu. Jadi mungkin lebih memiliki hati untuk melayani secara konkret gitu dalam pekerjaan, menolong teman-teman, kemudian juga dalam tim juga, dan terutama dalam keluarga juga. Ini anak-anakku masih kecil-kecil, jadi mesti belajar ajari mereka juga tentang pengharapan dalam Kristus yang tidak boleh digeser gitu. Jangan mau digeser dengan hal-hal yang lain. Itu sih dari aku. Oke, thank you teman-teman. Kiranya teman-teman juga dapatkan aplikasinya hari ini dan bisa dipraktekkan juga dalam kehidupan kita ya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin Michael dan juga kita semua bisa kasih closing statement, kalimat gong, satu kalimat aja supaya bisa diingat oleh teman-teman atau menjadi kutipan bagi kita juga. Ya, silakan dari Michael dulu. Yang bisa jadi kesimpulan di akhir ini, pendamaian antara kita dengan Bapa di dalam Kristus itu bukan kemungkinan, tapi kepastian. Jadi, mari kita ikut Tuhan Yesus dengan ketaatan, bukan kemalasan. Jadi, karena kita bukan kemungkinan, tapi kepastian, ikut Tuhan dengan ketaatan, bukan kemalasan. Gitu. Amin, keren ini. Oke, thank you. Dari Kia? Ya, kalau dari saya, salib Kristus itu sebuah pemulihan, dan sembuh itu untuk menjadi berkat orang lain bagi orang lain. Kurang dengar Kia, putus-putus. Ya, kalau dari saya Kak, salib Kristus itu sebagai pemulihan yang menyembuhkan, dan menyembuhkan itu untuk menjadi pemulihan bagi orang lain. Oke, sampai ke orang lain ya.
Kalau dari saya ya, Yesus sudah bereskan semuanya lewat salib. Kata lagunya beres kabeh, kata lagu pujian Jawa ya. Darinya kita tadi musuh Allah menjadi sahabat Allah. Jadi marilah kita hidup nggak setengah-setengah bagi Allah, tetapi tetap solid di dalam hidup kita, baik dalam segala apa yang kita lakukan dan juga nama Tuhan terus dimuliakan itu. Nah, Kak Yuda akan memberikan kesimpulan sebelum saya memberikan pengumuman. Silakan Kak Yuda. Ya, jadi dari PA malam hari ini banyak banget belajar dengan Kak Kia dan Kak Mikael dan juga Kak Roma ya tentu aja ya. Dan juga teman-teman juga memberikan banyak sekali insight tentang apa itu pengharapan dalam Kristus. Dan juga tadi disampaikan kita udah damaikan, udah pasti damaikan. Dan kita akan terus-menerus disempurnakan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk teguh beriman. Jangan mau digeser oleh hal-hal lain gitu ya. Dalam pengharapan kita kepada Kristus gitu. Karena itulah salah satunya hal yang menjadikan kita murid Kristus yang sejati. Aku pikir itu aja Kak Roma. Thank you. Ya. Oke, kita akan tutup dalam doa. Minta kesediaan Michael ya, bisa tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau mengasihi kami dan Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, sesuatu yang paling berharga yang Engkau miliki bagi setiap kami. Kristus boleh datang, Dia boleh mati, Dia boleh bangkit, supaya kami semua punya jalan, punya relasi yang dipulihkan dengan Engkau. Karena itu Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu untuk menghargai, untuk mengasihi-Mu dengan lebih sungguh lagi Tuhan. Ampuni setiap kami dalam proses hidup kami. Jika Tuhan temukan masih banyak hal yang belum menyenangkan hati-Mu, yang kami masih mementingkan diri kami sendiri daripada Tuhan. Dan tolong kami Tuhan dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam keseharian kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi wajah-wajah Kristus bagi sesama kami. Dan itu hanya dimulai ketika kami punya relasi yang dalam dengan Engkau. Tuhan memberkati persekutuan kami di malam hari ini. Tolong setiap kami yang sudah mendengarkan, kami yang sudah berbagi, Tuhan tolong setiap kami juga lebih khusus, tolong pelayanan Ayo PA bersama dengan Sabda, Tuhan memberkati selalu, biarlah lewat pelayanan ini banyak orang boleh dijangkau, banyak orang boleh diteguhkan di dalam iman pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang boleh tuntun setiap kami, masing-masing kami dalam pelayanan ke depan, dan Tuhan boleh memberkati kami semua Bapa. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Thank you Terima banyak. kasih teman-teman. Bye-bye. Terima kasih Salam Kak. Ayo PA. Salam PA. Bye-bye. Terima kasih semuanya yang sudah hadir hari ini dengan penggalian-penggalian yang luar biasa, baik Kia dan juga Michael, Kak Yudo. Dan minggu depan kita akan ketemu lagi dengan tema dari topik Matius 28 ya, kebangkitan adalah satu bukti kemenangan iman. Silakan teman-teman nanti hadir, ayat 1 sampai ayat 10 kita gali. Dan silakan teman-teman juga kalau ingin menjadi tamu atau dia seperti Kia ataupun Michael nanti bisa kontak IOP atau akun Sabda lainnya, nanti kita akan follow up.